truffle pizza kita sudah siap, Caesar salad, terus kita punya lollipop squid. Yes, pizza juga tadi hampir aku. Karena kita tuh brunch with Dave-nya kali ini di Manzo dan rupanya tamu kita Naysila Mirdad udah pernah makan di sini. Iya, aku suka makan di sini karena dekat dari rumah, Kak. Oh, kamu tinggal di daerah sini? Daerah sini, nggak jauh, paling cuma 15 menit aku ke sini sebenarnya. Deket banget. Untung berarti kita nangkap kamu di sini, toh. Iya, aku begitu tahu lokasinya Manzo, oh oke, aku suka makan di situ gitu. Pas ya. Kalau gitu kamu jangan minum jus dulu, jangan minum yang dingin-dingin karena lagi sore throat, anget-anget aja ya. Oke, mari kita buka obrolan ini. Bintang tamu yang ini agak nervous katanya, aduh mau ngomongin apa ya? Iya betul, karena kalau pas ngobrol tuh kita ngobrolin apa sih? Iya ngobrol gitu-gitu aja gitu. Kan gitu-gitu belum pernah. aja tuh bagaimana ya? Apa gitu topiknya? Aku kan belum pernah loh ngajak kamu di bazar dan di brunch with Dave. Iya betul, tapi aku tahu loh ini Kak. And thank you Oh. for inviting. Seneng banget aku. Kita memang simpen Naysila Mirdad biar sesuai nih episode edisi bazar kali ini kan. Tahun baru 2023 Youth Edition. Makanya kita pengen hadirkan Youth Actress Indonesia ini loh. Tuh. Thank you, makasih loh. Yuk sambil makan ya. Ayo. Nih tuh monggo dig in. Ada travel pizza ya ini ya. Iya. Aku mau confession dulu sama itu? yang nonton Brunch with Dave. Pertama kali aku ketemu bertegur sapa dengan intens dengan Naysila itu waktu fashion show-nya Sabto, iya. Betul. Dan basa-basi aku tuh salah. Tapi she is very elegant in responding to my mistake. Aku nanya, kamu sendirian? Iya kak, aku sendiri kemana-mana. Loh, suamimu mana? Suami belum nikah Kak, yang nikah bukan aku. Itu kakak aku. Kakak aku yang udah nikah. Aduh maaf ya. Tapi orang suka sering keliru gitu gak sih kayak aku? Iya Kak, banyak loh yang bilang, jadi manggil aku Nana. Manggil aku Kak Nana, sedangkan orang yang ketemu Kak Nana manggil aku Nay. Jadi kadang-kadang orang suka kebalik-balik, padahal kan kita nggak segitu miripnya menurut aku gitu. Kalian Lucu tuh beda banget. berapa tahun sih? 3 tahun. Oh, sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Oh bukan lagi taat aturan pemerintah keluarga kami. Betul. Kamu tuh 3 siblings, bertiga? Aku 4, Oh, berempat? Berempat. Oke, berarti paling tua adalah Kanana. Nana. Terus aku punya kakak laki-laki Kenang namanya. Kenang. Terus aku anak tengah. Heeh. Terus 5 tahun setelah aku baru lahir adik aku namanya Nathan, cowok juga. Oh, bontot. Bontot. Jadi cewek cowok. Oh, oke. Dari 3 bersaudara ini, mana yang menurut kamu paling chemistry-nya paling nyambung sama kamu secara kepribadian? Kayaknya semuanya deh Kak. Iya? Iya. Oh. Jadi kita berempat deket banget. Oh. Hampir setiap malam aja kita tuh video call. Iya? Iya, video call bareng-bareng gitu ya, yang berempat ya. Yang kita bisa ngobrol 2 jam, 3 jam ya hanya ngobrol aja, cerita-cerita, update gitu. Oh, alah. Cuman kan Kak Nana emang tinggalnya di Bali, Iya, Bali. kalau Kak Anang tinggalnya di Jakarta. Jadi aku lebih sering hangout sama kakakku yang cowok. Tapi kita kalau pergi ya udah keluarga aja. Oh. Temennya kakakku, temenku, temennya kakakku gitu. Oh, kayaknya memang nature didikan orang tuamu dari dulu begitu kali ya di rumah? Iya, karena mama kan juga akrab banget sama keluarganya. Mama 7 bersaudara. Papaku tuh 11 bersaudara dan semuanya pun akrab gitu. Jadi kita kekeluargaan banget memang. Wow, keluarga besar banget. Bukan lagi. Guyup berat. Yuk atuh disambi, yuk ini Caesar salad. Thank Tuh. you Kak. Nah, aku pengen membuka obrolan Brunch with Dave sama Naysila tuh juga I've been meaning to know seperti apa sih gitu tumbuh kembang Naysila di keluarga orang tua yang kental banget sebagai seorang seniman. Oke, kalau di keluarga aku mungkin jatuhnya udah biasa ya Kak. Jadi bukan sesuatu yang ngagetin buat kita tiba-tiba ketemu orang di jalan lalu disapa sama orang gitu. Terus kayak seringkali keluarga jadi spotlight itu juga bukan hal yang kaget lagi buat kita gitu. Karena dari kecil mama sama papa kan udah seperti itu. Terus dengan jam kerja di entertainment industry yang kakak tahu sendiri kayak gimana. Bisa dari pagi ketemu pagi lagi, terus tiba-tiba besoknya free, terus syuting juga cuman siang ke sore aja gitu kan. Itu kan jadwal kerja nggak beraturan gitu. Yang menurut aku tuh
setahu aku juga orang-orang awam nggak ngerti gitu loh, kok bisa begitu sih jam kerjanya. Nah cuman kalau di keluarga aku udah biasa. Waktu Naysila sama Nana memutuskan untuk mulai kembali, nggak apa-apa, cuek aja. Jatuh. Bebas-bebas aja kalau kita mah. Oke. Waktu Nana sama Naysila memutuskan untuk terjun di dunia sinetron waktu itu pertama kali, itu karena karena dorongan orang tua atau purely karena keinginan kalian berdua? Nah, jadi waktu itu sebenarnya bukan aku yang mau casting. Jadi aku datang ke production house ke Cinemart waktu itu untuk nemenin Kak Nana. Terus kita meeting bareng-bareng begini, Pak Leonya, Pak produsernya bilang, coba deh nah ikutan casting juga, kita lagi mau ada program untuk kakak adik nih gitu. Siapa tahu pakai kakak adik beneran gitu kan, chemistry-nya bisa lebih dapet. Ya udah tiba-tiba aja akhirnya aku casting di situ. Nggak lama bisa aku casting dapet panggilan, Nay sama Nana mau main nggak? Aku pun ragu karena aku masih sekolah kan Kak, aku nggak ada pikiran aku bakalan syuting atau masuk di dunia entertainment gitu. Berarti waktu Terus, itu kamu SMA? Aku SMA, aku masih SMA kelas 2. Aduh. Wah iya seru banget. Terus akhirnya mama bilang sama aku dicoba aja gitu, nggak ada salahnya kalau memang nggak suka ya pengalaman hidup gitu. Oh iya baik gitu, nurut aja udah sama mama. Ternyata jalan lanjut sampai sekarang. Nah, waktu akhirnya mulai gitu ya, adakah Nay bertanya kepada mama sama papa apa nih kiatnya untuk bisa bertahan atau to make it in the industry? Kalau itu sih pasti mama sama papa udah kasih wejangan lah ya. Nah itu tuh kita pengen tahu ya. Yang pasti kalau dari mama papa jangan pernah ngerasa cukup. Jangan pernah ngerasa kamu nih aku nih hebat, aku udah bisa semuanya, aku udah nggak perlu belajar gitu. Jadilah anak yang selalu mau nerima ajaran dari orang, selalu mau belajar dari orang gitu. Untuk rendah hati, terus kalau mama papa bilang harus disiplin. Terus mikir kalau misalkan apa yang kita dapat ini hanya temporary, ini semua titipan. Gitu. Jadi jangan dengan apa yang kita punya sekarang bikin jadi merasa besar kepala atau sombong gitu. Banyak banget Kak aku ujangan dari orang tua, kayaknya yang bikin aku kayak gini ya. Ya pastinya karena kayak ujangan dari mama sama papa lah. Memulai karir at a very young age. Pasti banyak tuh yang kamu korbankan kan? Apa aja tuh kalau boleh tahu? Zaman anak SMA yang lain masih pada sibuk main, kamu udah sibuk di lokasi syuting berarti itu kan? Bukan. Dan produksinya juga panjang itu kan? Panjang, waktu itu syutingnya sekitar 1,5 tahun kalau nggak salah. Tuh. Jadi ya gitu Kak, aku berangkat pagi ke sekolah mulai jam 7 sampai jam setengah 3 di sekolah, terus aku langsung berangkat ke lokasi syuting masih pakai baju sekolah, ngerjain PR tugas sekolah di lokasi syuting, terus saat itu ya stripping kan belum ada batasan waktunya. Jadi kita bisa syuting sampai jam 5 pagi, jam 6 pagi gitu. Terus aku lanjut lagi ke sekolah. Alamak. Iya, jadi ya gimana kan tanggung jawab dua-duanya harus diselesain. Tadi Nay bilang saat itu stripping belum ada batasan waktu. Berarti kalau stripping sekarang tuh udah beda gitu ya? Ada jam kerjanya yang kayak jam kantor gitu, jam 5 gitu udah selesai gitu? Enggak jam 5 juga sih Kak. I wish. I wish jam 5. Ya gimana tuh yang sekarang? Kalau yang sekarang aku nggak bilang semuanya, cuman banyak banget PH-PH yang udah nerapin syuting sehat. Yang maksimal itu jam 12 malam. Kadang ada pemain yang pulang jam 10 malam, jam 11 malam gitu. Tapi syuting dari pagi dari jam 8 gitu misalkan. Gue agak tersedak sedikit ya, syuting sehat jam 12 malam. Tetap. Itu udah luar biasa loh Kak, Iya. dibanding aku zaman dulu. Iya. Bisa sampai subuh, pagi udah mulai lagi. Sampai pagi, sampai terang aku pernah. 23 jam pernah aku. Jadi in between take baru istirahat gitu. Kalau aku tuh kebetulan di skenario banyak banget scene aku kan. Jadi aku jarang banget punya waktu buat istirahat. Saat aku udah selesai dari satu tim kan, stripping aku jalanin ada 3 tim biasanya. Begitu aku selesai dari satu tim, udah ada 2 motor nungguin aku untuk ke tim 2 dan ke tim 3 gitu. Jadi muter terus. Oh my. Gila. Iya, zaman dulu, tapi kalau sekarang kan banyak cerita yang
plotnya juga udah bisa terbagi gitu. Kalau dulu kan single plot ya, cerita aku aja, jadi aku ada di mana-mana gitu. Oh, itu kamu gimana sebagai seorang aktris gimana tuh memilah konsentrasi dan memetakan ini cerita lagi yang mana nih gitu? Baca dulu skenarionya. Oh. Terus sebelum take biasanya memang ada reading dulu. Reading untuk pendalaman emosinya gimana. Karena kan emang lompat-lompat banget kan, Kak. Iya begitu. Terus habis itu udah jalanin aja. Nyemplung aja begitu ya? Nyemplung aja udah jalanin. Bagian paling menantang dari terlibat produksi televisi? Paling menantang. Kalau menurut aku komitmen waktunya. Karena begitu masuk stripping ini bisa jadi tayangan 20 episode, belasan episode, atau bisa ratusan atau ribuan episode dan kita nggak akan pernah tahu. Ya, Gitu. true. Jadi begitu udah masuk ke stripping udah harus punya komitmen waktu aja gitu. Kalau kayaknya sebagian besar hidup aku nih ada di lokasi syuting nih gitu. Kalau sebagai penonton ya kita cuma melihat senangnya aja, alur ceritanya aja yang kita nikmati. Di balik itu tuh perjuangan dan pengorbanan aktris, aktor dan juga kru yang terlibat tuh luar biasa berarti sebetulnya ya. Luar biasa. Kalau aku lebih, maksudnya aku salut sama semua yang terlibat ya Kak. Tapi paling hebat menurut aku kru-krunya sih. Karena dari pagi sebelum kita datang, mereka udah datang nyiapin alat. Saat kita bisa istirahat, mereka nggak istirahat karena mereka terus-terusan kerja. Bahkan sampai kita udah bisa pulang, mereka pun masih packing barang lagi. Iya betul. Pulang lagi, jadi tenaganya tuh luar biasa. Ya, true that. Dan saat ini kan Naya juga terlibat dalam sudah terlibat yang paling baru film yang kemarin baru pulang dari Busan. Ada perbedaan apa yang Naya paling rasa paling signifikan bekerja untuk film sama TV? Beda banget. Beda banget. Kalau film kita udah selesain satu cerita, udah itu aja gitu. Dan semuanya, dan kalau secara persiapan dari awal, persiapan dari kita ada readingnya gitu. Di reading itu ada pendalaman emosi, pendalaman karakter gitu kan. Semuanya persiapan itu dilakukan di awal dan begitu syuting kita tinggal syuting aja, jalanin semuanya. Nah persiapan itu yang ada di film yang nggak kita dapetin di sinetron gitu. Terus kalau di film itu kan yang tadi aku bilang Kak, cerita selesai satu selesai gitu. Kalau sinetron cerita selesai satu masih bisa dikembangin kemana-mana. Kalau ternyata laku dan ratingnya baik, lanjut. yang karakternya meninggal bisa tiba-tiba ternyata kemarin baru koma gitu ya. Perkembangan plotnya bisa berkembang jauh banget ya kan. Film Inang. Oke. Aku baca berita ini adalah genre horor pertama dari Nay, betul? Iya, bahkan bisa dibilang ini sebenarnya film pertama aku. Oh. Sebelumnya aku pernah syuting tapi bukan untuk film, tapi kemudian dia tayangnya di bioskop gitu. Jadi kalau mau menghitung secara tepat, ini adalah film pertama Naysila. Iya, pengalaman pertama aku untuk syuting persiapan film yang benar-benar persiapan film gitu. Berbeda sama pengalaman aku yang sebelumnya. Meskipun sama-sama masuk di bioskop. Iya. Kenapa memutuskan untuk menerima tawaran Inang? Langsung masuk ke horor. Yang pertama, ceritanya Kak. Iya. Wah, aku begitu baca, ini hanya sinopsisnya aja. Belum aku baca skenarionya, pas aku baca sinopsisnya, hah? Gitu. Plot twist banget kan? Menurut aku di Indonesia belum biasa genre kayak gitu. Terus kedua aku tanya sama mama, ini sutradaranya siapa? Dibilang sutradaranya Fajar Nugros. Ya aku tahu Mas Fajar, karya-karyanya gimana itu kan gak diragukan lagi ya. Terus aku langsung yakin aja. Terus mama bilang gini, nah ya udah Nay datang. Besok ke IDN datang, meeting ngobrol aja dulu sama Mas Fajar, kira-kira nyambung nggak, cocok nggak. Datanglah aku datang nggak sama mama saat itu. Begitu aku datang, tiba-tiba kucuk gitu ada mama. Loh, Ma kok mama ada di sini? Aku bilang. Oh iya dong, mamamu main di sini. Dan aku nggak tahu. Apakah kalian sempat satu scene?
Banyak Kak, nonton dong Kakak harus iya. nonton. Aku tuh nggak suka nonton horor, aku takut. Banyak adegan menakutkannya nggak? Enggak menakutkan, agak sadis dikit tapi nggak menakutkan. Nggak menakutkan, nggak sadis sedikit. Hans ketawa-tawa. Nonton dong Kak. Iya. Ya abis dia yang tenang begini aja mainnya nggak takut ya, berarti gue juga berarti dapat ini nih. Dapat apa? Kekuatan baru. Iya, kekuatan. Oke, nggak semenakutkan apa yang aku penakut. Kalau horor Indonesia suka kepikiran banget. Kak, tapi percaya sama aku nggak menakutkan. Iya? Nggak ada jump scare yang tiba-tiba dar gitu tuh nggak ada. Yang setannya kelihatan gitu. Enggak, Nggak, tapi yang bikin males itu begitu pulang terngiang-ngiang gitu. Karena ini nggak ada setannya tapi psychological thriller gitu. Ada aja di kepala gitu loh. Psychological thriller. Kalau aku dengar dari orang-orang ngomongnya gitu, ini psychological thriller. Dan di situ kamu memerankan perempuan yang dalam pengadegannya sedang hamil. Hamil. Oh. Aku hamil di situ. Terus nanti kakak nonton aja. Oke, kita break dulu sebentar supaya Nainya bisa mencicipi makanan yang sudah disiapkan Manzo. Karena pertanyaan saya nggak berhenti, dia dari tadi nggak ngunyah-ngunyah ya. Sebentar, we'll be back. Nah, main course-nya sudah hadir, short ribs, barramundi aquapazza, dan ini adalah rib eye tokusan steak. Wow, Ini masih hangat nih. enak banget. Oh iya, masih panas loh. Tuh, ayo nak. Nay. Oh, nak lagi. Tuh Kan. balik lagi. Tadi in between takes kita ngomongin kakakmu sih. Nana, jangan panas ya kupingnya. All the good things kok ya. Oh iya pastinya lah. Kanana waktunya susah banget katanya. Karena Kanana di Bali. Nanti kita wujudkan ke Bali. Tuh. Yuk, sok, Yuk. dig in. Aku mau mulai dari ini deh, kita icipin barramundinya. Nih, bicara mengenai film nih, aku ingin tahu komentar kamu sedikit karena aku tadi sempat Google, ya kan? Pemberitaannya tuh clickbaitnya tuh Naysila Mirdad hamil. Iya. Aku klik beritanya katanya ibu komentar Lydia Kandau mengenai putrinya. Aku klik ternyata film, ternyata ngomongin film Inang ya. Nah, yang aku pengen tahu, kayaknya kamu growing up dengan orang tua yang tadi kamu bilang juga sudah terbiasa hidup di mata publik. Dan saat ini kamu dan Nana juga hidup di mata publik. Kamu sudah terbiasa ya dengan pemberitaan-pemberitaan atau komentar orang yang tidak selalu sesuai ekspektasi. Iya. Iya. Kalau kita kayak gitu, ya sudahlah gitu mau gimana, nggak usah diambil pusing, nggak usah diambil baper gitu. Jadi waktu itu cerita soal apa namanya Kak? Jadi ada orang kirim ke aku bilang Naysila Mirdad hamil tapi bawa-bawa nama pasangan aku gitu. Di beritanya tuh bawa nama pasangan aku lalu kirim ke aku. Nay, lagi berhubungan sama Vito pacar aku terus diberitain hamil nih gitu. Nah, cuman hanya potongan screenshot aja pas aku baca dibilangnya aku hamilnya sama itu aku kan kaget dong, ini berita mana nih? Aku kirimlah ke Kanana, Kak masa ada yang beritain aku hamil kayak gini? Aku bilang, terus Kanana ketawa aja. Hahaha, udahlah Nay, tahu sendiri katanya, nggak usah dimasukin hati, nggak usah di ada respon macam-macam, biarin aja, nanti juga bakalan hilang sendiri. Gitu. Berarti kalian sesantai itu ya, menavigasikan popularitas dan perhatian publik kepada kehidupan pribadi kalian? Agak iya. Iya. Kayaknya iya ya. Kalau kita mungkin mama sama papa juga selalu bilang ya jangan terlalu diambil hati gini. Akan ada orang yang suka sama kita, akan ada orang yang nggak suka sama kita. Nah, kita nggak bisa minta semua orang untuk suka sama kita kan. Buat orang-orang yang nggak suka sama kita, yang ngomongin kita nggak baik, nggak apa-apa. Biarin aja. Nggak usah kita menunjukkan diri kita benar, kita begini, kita begitu gitu. Yang penting memang orang-orang yang ibaratnya ada di ring satunya kita tahu keadaannya kayak gimana dan support gitu. Itu aja yang paling penting buat kita. Wow, Gitu. that's nice. Kalau lagi ingin berkeluh kesah, berbagi cerita hidup,
Siapa tuh di keluarga kamu yang duluan kamu cari? Papa, mama, atau your siblings? My sibling sih. Iya. Aku kalau cerita tuh pasti ke Kanana. Hmm. Karena Kanana kan sama-sama perempuan ya. Jadi bisa tiba-tiba aku WhatsApp Kanana marah-marah aja. Kak, aku tuh lagi gini sebel banget nih gini gitu. Terus dibales terus udah hilang lagi gitu kan. Tapi at any time aku ngerasa aku tahu I can run to my sister gitu. Untuk cerita, untuk ngebuat aku ngerasa lebih tenang. Nah kalau kakakku yang cowok, misalkan aku cerita ada apa-apa mungkin laki-laki ya bawaannya tuh kayak pengen selalu ngeprotek gitu. Jadi instead of nenangin aku dia juga baper. Kakakku yang cowok itu. Sementara bukan itu yang kamu butuhkan at the moment. Aku perlu diademin nih gitu kan. Yang ada aku harus ngademin kakakku gitu kan. Tukar peran. Makanya. Oke. Kalau untuk major life decision, apakah kamu consult also with your parents? Misalnya, I don't know, kayak musim kehidupan kan beda-beda nih gitu. Misalnya nanti kamu film baru lah yang kamu ambil nggak ya gitu, atau mungkin pacar baru, atau ketika pertama kali baru deket gitu, you know, stuff major life decision. Iyalah pastilah Kak. Iya. Pastilah I ask their opinion of course. Karena restu dari orang tua itu bakalan ngebuka banyak banget pintu yang tertutup gitu yang aku percaya. Dan aku percaya banget orang tua itu kan pasti punya insting. Pasti mau yang terbaik buat anaknya gitu. Jadi ada apa-apa aku pasti nanya pendapat mereka. Walaupun akhirnya mereka akan ngebalikin lagi ke aku. Menurut mama begini, menurut papa begini. Nah, mainnya gimana? Gitu. Okay. How would you describe your family? My family. My family describe ya. My family is my best friend kali ya. Is everything to me. Kayak tempat aku benar-benar bisa jadi aku aja apa adanya, yang nerima aku bukan hanya saat aku lagi menyenangkan, tapi aku juga banyak menyebalkannya, aku menyadari itu. Dan mereka selalu akan menyayangi aku gitu, dan tempat aku bisa cerita semuanya sama mereka. Ada apa-apa aku akan lari lagi ke keluarga aku. Oh, that's deep. Tahun 2022 ini, gimana Naysila Mirdad menggambarkan tahun yang sudah berlalu, yang baru saja berlalu? Baru saja berlalu. Seru ya 2022 tuh, tantangannya beda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi aku bersyukur banget Kak. Karena aku ngerasa ada banyak banget hal-hal baru gitu yang terjadi sama aku di tahun 2022. Contohnya kemarin aku sempet syuting di TV, selesai semuanya dengan baik. Terus film aku yang kita syuting di tahun 2021 tayang di 2022. Terus respon dari orang-orang juga sangat baik, apalagi untuk film pertama aku. Terus pengalaman aku sempat berangkat kemarin sama tim dari Inang untuk ke Bifan Festival, untuk ke festival film gitu. Itu juga hal yang aku jujur aku nggak nyangka gitu. Pastinya pada saat aku syuting, aku mau kasih yang terbaik nih, lakuin yang terbaik. Aku berharap juga orang-orang suka gitu dengan apa yang aku lakuin. Aku lakuin dari hati, mudah-mudahan sampai ke mereka, ketangkep ke hatinya mereka juga gitu ya. Tapi aku nggak nyangka kalau ternyata dapat jadi salah satu nominasi di Bifan Festival. Itu bentuk apresiasi yang tinggi, yang sangat tinggi gitu menurutku. Itu quite an achievement ya. Nominasi untuk kategori thriller movie. Thriller movie. Iya. Seperti apa tuh pengalaman kemarin pergi ke Bifan Film Festival? Wah, seru banget Kak. Karena di sana kan ketemu sama banyak banget filmmaker dari Southeast Asia. Bukan hanya dari Southeast Asia sih, dari Eropa juga ada. Terus kita ngobrol, semua nonton Inang. Terus semua kasih pendapat mereka tentang Inang gimana, dan responnya juga sangat positif. Gitu. Jadi aku belajar banyak sih kemarin tuh. Apa salah satu pembelajaran yang Nana
bawa pulang? Salah, Nay. Nay ya. Oh my god. Dan dia relax banget. Nay, ampun. Nay. Apa pembelajaran yang kamu bawa pulang? Inang. Pembelajaran yang aku. Kita cheers dulu, Kak. Iya deh. Ya, kita cheers dulu, Kak. Deh, astaga. Gemes Nay. banget sih, lucu deh. Jangan-jangan besok-besok gue undang Nana yang gue panggil Nay. Kebalik juga nih Iya, nanti. jangan atuh. Apa tadi Kak pertanyaannya? Nanya lagi. Gebifan itu kan kamu bilang banyak pelajaran baru yang kamu bawa pulang mengenai industri film. Iya. Apa salah satunya yang bisa kita pengen tahu lah? Tentang dunia perfilman lah Kak. Dunia perfilman tuh seperti apa? Apa sih yang mereka ekspektasikan dari seorang aktor? Terus mereka dengan bidangnya mereka masing-masing, ada dari penulis cerita, terus sutradara, terus orang kostumnya. Pokoknya kita banyak banget lah, kita ngobrol sama banyak banget orang di situ. Terus itu nambah wawasan aku tentang dunia perfilman. Oke. Gitu. Berarti tadi kan aku nanya sama Naysila, kenapa mau ngerjain Inang? Skripnya Kak, ceritanya. Berarti itu adalah faktor penentu untuk Naysila, iya apa enggak ambil film atau terlibat dalam sebuah produksi? Kayaknya bukan cuma aku deh Kak yang Semua. begitu. Ada kan beberapa tamu kita yang bilang sutradaranya, pokoknya Iya. kalau sutradara yang ini kayaknya film apa aja pasti sedep deh Kak, gitu. Iya, menurut aku itu dua kombinasi maut kali ya. Iya. Satu cerita, satu lagi sutradaranya gitu. Berarti kalau tawaran film berikutnya nih sesudah Inang hadir, genre-nya sama nih, psychological thriller lagi. Juga, ya. Would you do it? Ya, why not? Okay. Dulu aku agak takut untuk bermain horor. Tapi ternyata ya sampai sekarang horor belum pernah juga ya kayak yang sama hantu-hantu, setan-setan. Nah, Kalau dia nyebut hantu nama setan, kita nggak takut ya, lembut banget. Hantu-hantu, setan-setan. Naysila. Terus? iya, cuman kayaknya sekarang aku mau deh, I would do it again. For a million times, yes. Nggak takut di typecast sebagai aktris horror only? Nah, tergantung. Kalau psychological thriller itu kan Ya. bukan hanya horor ya Kak ya. Cuman nggak ada hantunya. Memang Ya. kemarin itu ada dramanya, ada cerita kekeluargaannya, ada romansnya, gitu. Oke. Romance nih ya. Lirikan matanya langsung. Karena kan pemberitaan mengenai kamu juga pasti disangkut-sangkutin sama romance. Orang tuh kayaknya penasaran banget gitu mengenai kehidupan kamu. Apakah kamu memang menutupnya, atau membatasi, atau memagari, atau you're an open book? I can't say that I'm an open book, cuman aku nggak nutup-nutupin gitu. Oke. Aku hanya dulu ya Kak, dulu tuh papaku pernah ngomong sama aku gini, kalau memang belum menikah, sebaiknya nggak usah terlalu diumbar-umbar urusan pribadi gitu. Karena I like that. iya, karena biarin apa yang orang tahu tentang Nay, karyanya Nay aja. Gitu, karyanya Nay yang selalu disorot gitu. Itu yang harapan papaku buat aku. Jadi aku pikir banyak baiknya kok gitu. I wanna try to keep it that way. Tapi bukan berarti aku nutup-nutupin juga, enggak. Sorry ya kalau ada yang ketampar. Ini kan lagi ngomongin orang tua. Itu Oh, kan nasihat iya. orang tua Iya, ya. tapi aku setuju Tapi maksudnya banget. gini, orang punya pilihan kalau memang senang untuk ngasih tahu kehidupan pribadinya, ya nggak masalah gitu. Iya, itu pilihan masing-masing aja. Iya, kalau aku juga misalkan membatasi apa yang aku share juga nggak masalah kan? Nggak masalah. Kita juga Iya. harus belajar untuk menghargai pilihan Iya. tersebut. Tapi aku nggak nutup-nutupin ya Kak ya, Iya. cuman ya udah gitu. Biar aku lebih seneng, mudah-mudahan orang tahu aku tuh karyaku aja, apa yang aku kerjain gitu. Senengnya aku kayak gitu. Oke. Bicara mengenai karya.
di tahun yang baru ini, Uh-uh. apakah kamu tipe perempuan yang punya wish list, goals gitu, menyambut tahun yang baru? I used to. Uh, I used to. Not anymore. Not anymore. Karena maksudnya gini, kalau goal aku adalah gimana caranya aku jadi a better version of me dari tahun sebelumnya. Tapi kalau misalkan pokoknya tahun ini aku harus dapat penghargaan ini, tahun ini aku harus dari personal life aku harus achieve ini gitu. I don't think begitu sekarang. Okay. Apa yang membuat perubahan itu terjadi? Apa ya? Kayaknya seiring berjalannya waktu aku pikir punya goal itu baik, kita jadi punya motivasi. Tapi kalau jadi obses di situ, itu akan ngebuat kita jadi nggak terlalu bisa menikmati hidup gitu. Okay. Menurut aku. Jadi kalau untuk career wise juga kamu nggak pernah punya target tertentu yang ingin kamu raih dan gapai gitu? Honestly, target tertentu aku seperti ini Kak. Aku pengen main film. Aku pengen main film itu dengan genre yang berbeda. Aku pengen coba syuting dengan sutradara ini, sutradara itu gitu. Itu ada, harapan itu ada. Tapi bukan dan setiap aku ada project, ada tawaran, aku pasti akan berusaha lakukan yang terbaik. Tapi bukan berarti aku hanya mau itu gitu, lalu hanya itu aja yang aku kejar gitu. Enggak, aku berusaha menikmati setiap prosesnya, gitu aja sih. Make sense. Ya, yeah. Living in the moment gitu ya. Iya, tetap punya keinginan apa yang dikejar itu ada, apa yang mau dan berusaha mengejar itu ada. Tapi tetap menikmati prosesnya lah. Dan belajar dari setiap proses yang ada gitu. Tadi kan Naysila bilang biar nggak kepleset ya. Now I got it. Ternyata aku kepleset kalau aku panggilnya Nay. Jadi aku lengkap. Naysila. Iya, makanya dari tadi kakak manggil Naysila. Oh, iya. Karena kalau aku Nay nanti kepleset jadi Nana lagi. Tadi kan Naysila bilang a better version of myself. Di tahun 2023 ini kita juga pengen ngintip dong. What better version yang kebayangnya? Aku mau yang kebayangnya. Jadi Naysila yang gimana nih? Jadi Naysila yang bisa lebih diandalin in every aspect gitu. Buat keluarga, buat lingkungan, buat sisi pekerjaan aku juga gitu. Pastinya aku mau belajar lebih dalam lagi gitu soal misalkan Kak, aku mau punya pribadi yang lebih baik pastinya, mau punya pola pikir yang lebih baik juga dari aku yang sebelumnya, mau berkembang, mau belajar gitu, mau jadi dari sisi personal sama sisi profesional lah gitu, pengennya begitu. Sisi personal dan sisi profesional, ingin menjadi pribadi yang jauh lebih reliable. Harapannya ya Kak ya. Harapannya. Karakter kamu yang kamu banggakan dari diri kamu apa? Karakter? Aduh, mungkin itu kali, mungkin aku selalu mau belajar kali ya. Selalu mau ngembangin diri gitu, nggak berusaha untuk nggak stuck di satu titik gitu kali ya. Okay. Bicara mengenai pengembangan diri, kan tadi waktu mulai karir Naysila bilang masih SMA aku kelas 2 tuh ya, dan mama bilang coba aja, kalaupun nggak suka minimal dapat pengalaman, ya toh. Berarti kan back then cita-cita kamu pasti abis SMA pengen kuliah ini, pengennya jadi apa gitu ya. Yang aku pengen tahu, kapan di rentang perjalanan itu kamu memutuskan, oh actress is who I want to be? Itu setelah aku syuting berapa tahun ya. Setelah lulus SMA, aku tuh sempet nggak kuliah 2 tahun. Nah selama 2 tahun itu aku isi sama
kerja kan, syuting. Di situ aku mikir aku mau manfaatin kesempatan nih buat aku cari uang sekarang gitu. Nah setelah itu aku baru kuliah gitu. Nah tapi ternyata sambil aku kuliah pun aku juga tetap syuting. Jadi aku juga nggak bisa melepaskan diri aku yang aku sadarin aku suka nih acting nih. Aku suka ada di lingkungan pekerjaan ini gitu. Yang dimana kita kalau syuting kan ada rasa kekeluargaannya juga tinggi gitu. Terus belajar banyak tentang psikologis orang tuh aku suka. Oh, belajar banyak mengenai psikologis orang dari ketika kalau kamu lagi terlibat bertemu dengan orang gitu, terlibat dalam produksi ya? Iya. Oh, Menarik. yang kayak apa tuh? Dalam produksi kalau aku berakting kan aku nggak jadi diri aku sendiri, aku memerankan suatu peran kan. Iya. Nah saat aku berperan itu kan pastinya aku ngelepas Nay. Nah aku harus tahu nih karakter peran aku seperti apa, backgroundnya seperti apa, ceritanya gimana, apa sih yang ngedrive dia, yang memotivasi dia dalam hidupnya dia gitu. Aku suka mempelajari itu. Berarti sebetulnya ya, bicara mengenai karir kamu nih, kayak cerita klasik ya, kamu tuh nganterin kakak pergi casting ya, terus diajak juga gitu ya. Terus sekarang yang malah konsisten karena kan Nana kan sudah berumah tangga dan pindah ke Bali, agak hambatannya beda lagi tuh ya. Malah ini nih adik yang katut nganterin kakak casting doang nih, malah yang lebih intens di situ. Tidak terjadi pada semua orang ya, itu namanya jalan hidup toh. Jalan hidup, iya betul. Gak nyangka juga aku Kak. Iya betul. Terus ada nggak sih papa mama kan berarti sudah melampaui pekerjaan hidup di dunia entertainment jauh sebelum zaman digital nih. Iya. Iya kan? Dan they make it gitu. Maksudku banyak kan kita sering baca gitu cerita di boomers ya, seniman-seniman yang hanya bisa menikmati hidup saat mereka jaya. I say this with great respect. Sementara papa mama kamu kan tetap bisa menikmati hidup bahkan setelah mereka melewati beberapa musim kehidupan. Kamu kan udah you're making money from early age. Ada gak sih ilmu yang mereka ajarin? Ini nih ya, honor tuh harus diiniin. Gini cara nyimpen duit, supaya begini, supaya begitu. Itu paling penting loh. Iya, masih muda betul. pegang duit kan bawaannya pengen ya. Itu betul banget Kak. Ya mama, papa ngajarin lah kayak yang tadi aku bilang sama kakak loh. Papa sama mama tuh ngajarin gini, apapun yang aku dapat sekarang, ini tuh titipan. Oke. Gitu, dan aku berpegang di situ gitu bahwa aku bersyukur banget gitu ya. Menurut aku apa yang aku dapat itu udah sangat jauh lebih dari cukup untuk diri aku sendiri. Nah, tapi kan kalau mikirnya itu buat diri sendiri, wah pasti kan semuanya lebih terus spending apa gitu ya. Nah, cuman karena aku diingetin itu, jadi tuh aku ngebagi gitu. Begitu aku dapat, aku udah diajarin ini ngebagi buat ini, masing-masing tuh ada porsinya gitu. Good Tuhan ya, udah gak usah ditanya porsinya apa aja, kepo deh Kepo ya. Ini an open book with few torn pages that she kept for her personal private life. Kita harus hargai itu toh. Abis ini, sementara kita menikmati dessert, walaupun dia makannya dikit banget, tapi udah mau disodorin dessert. Kita akan tanya pencapaian hidup dari seorang Naysila Mirdad. We'll be back. Nah, dessertnya orange tiramisu. Yuk kita icipin tuh. Oke. Are you a big dessert girl? Honestly not really. No. Iya. Aku lebih suka makanan asin. Oh, kita kalau jalan gak rebutan. Iya. Aku soalnya sangat suka manis. Oh iya. Cocok berarti kan. Jadi kita gak akan rebutan makanan ya. Tuh. Aku juga pengen tahu ini dong, Naysila, buat kamu. Good, right? Pencapaian terbesar kamu dalam hidup tuh apa sih sampai dengan saat ini? Pencapaian? Apa nih, dari sisi apa personal, apa profesional? Bebas, apa aja yang comes to your mind yang menurut kamu on top of your list? Apa ya? Pencapaian. I'm grateful for everything, for all the ups and the downs gitu. Cuman yang paling I'm proud of ya,
yang kemarin aja deh Kak, tahun 2022 film aku tayang, apresiasi dari orang-orang tuh tinggi, itu aku senang banget. Kok kayaknya kamu agak terkejut dengan tingginya apresiasi orang-orang. Sementara kita nih kan buat para penggemarnya, kamu kali emang udah expected pasti bakalan kece nih, pasti bakalan bagus nih. Well, I always put nggak the highest atau higher expectation gitu. Dan yang kedua, banyak aku tuh gini, aku kagetnya karena aku banyak banyak orang ngeliat aku nggak nyangka kalau aku bisa main film, karena kan aku di sinetron, di TV sama film sama teater itu kan beda-beda nih Kak semuanya gitu. Nah ternyata begitu aku di film, orang-orang banyak yang suka gitu, banyak yang ngomong sama aku suka, terus bilang bagus gitu ya, aku seneng lah. Seneng banget. Ya, itu kan memang batu sandungannya ya, bintang-bintang sinetron ketika mereka pengen shifting dianggap lebih serius sebagai aktris, pengennya main film gitu. Tapi kan pasti at the back of their head pasti kepikiran, aduh bisa nggak ya, animonya gimana gitu. And you made it. Thank God. Thank God. Tapi nggak ada beban dong waktu shifting itu terjadi dan prosesnya berlangsung, nah? Enggak lah, sama sekali nggak ada beban lah. I really enjoy the process. Karena aku bilang gini, memang aku udah acting di sinetron lama ya, 17 tahun. Tapi ini kan media yang berbeda, media yang baru gitu. Dan berarti aku pun belajar dari nol lagi untuk ada di sini gitu. Kamu Jadi tuh aku open banget kemarin gitu untuk, maksudnya open untuk untuk dengerin arahan. Justru aku malah seneng Kak, dapat bimbingan gitu. Seperti yang tadi Naysila bilang ya, dia sangat suka belajar, mengembangkan kemampuan. Ya kan tadi kan kamu bilang nyambung gitu. Ya Nyambung, iya. Iya. Kan? Aku jadi kepikiran karena kamu kan berarti milenial ya, generasi milenial kan? Iya, milenial. Pengennya Gen Z sih Kak. Jujur, lah dia yang milenial aja pengen Gen Z, apalagi gue. Tapi kan berarti sebetulnya apa yang Naysila lakukan di dalam pekerjaannya mematahkan stereotypical milenial tuh yang bilang katanya milenial generasi instan, tidak menghargai proses. Diskusi mengenai etos kerja para milenial juga seru banget kan, banyak yang bilang begini begitu nggak bisa dibentuk gitu. Tapi nih buktinya milenial yang ini Milenial kok ini. Iya kan? Dia masih milenial, cuman emang agak old school kali anaknya ya. I think the key is didikan orang tuamu kayaknya. Iya memang, mama papa sih ngajarin banyak banget ya Kak. Dan lumayan disiplin kan kalau mama sama papa tuh. Tapi kalau dari yang aku tahu ya Kak, milenial juga banyak kok yang bahkan jauh lebih baik dari aku gitu, suka belajar, menghargai proses gitu tuh banyak banget. Oh, Asian si modest, iya dong. Kalau nanti kamu punya anak, terus anakmu memutuskan terjun juga ke dunia entertainment, akankah dia mendapatkan izin dari kamu? Aduh Kak, nikah juga belum Kak, tapi Kejauhan ya. Enggak apa-apa. Kalau aku tuh mikirnya, Karena kalau emang iya, berarti kan dia nanti akan menjadi generasi ketiga Generasi loh ketiga, dari keluarga kamu. iya. Lucu banget loh itu pemberitaannya. Dia yang gue iya pikirin juga ya. pemberitaannya loh. Iya pemberitaannya tetep ya kan. Bener, 3 lapis loh seniman di keluarga lo. Iya seru ya, seru sih bener juga. Kalau aku sih aku kayaknya nggak akan ngelarang anak aku mau apa. Kalau emang passionnya dia mau acting, aku akan support Kak. Cuman aku akan ngajarin mereka mungkin lebih ke dia harus bisa bertanggung jawab gitu. Ini ada sekolahnya dulu nih, sekolahnya gimana, sekolahnya harus selesai gitu. Terus dia harus bisa sambil sekolah bagi waktu sama syuting sama entertainment industry itu gimana gitu. Itu sih kayaknya aku bakal ajarin ke anak aku nanti. Ada step-step yang harus lo lalui sebelum akhirnya lo dapet izin dari gue. Oke, boleh gitu ya. Iyalah, harus bisa tunjukin dulu nih tanggung jawab, harus bisa. Sekolah juga tadi kan kamu mention. Iya. Kenapa sih buat kamu sekolah tetap penting? Kan kalau sekarang kan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang udah nggak perlu tuh gitu ya. Untuk sekolah.
Aku percaya kalau dalam hidup tuh kita harus ngelewatin tahapan-tahapan sesuai dengan urutannya kalau aku. Terus sekolah itu pastinya kan bakal ngebentuk kepribadian kita, pola pikir kita, terus lingkungan kita gitu. Itu penting banget. Kayak misalkan orang dari TK, SD, nggak mungkin dia lewatin SMP, lalu SMA. Dia kan harus ngelewatin SMP, SMA, kuliah, kerja, nikah gitu. Itu kan tahapan-tahapan hidup yang sewajarnya. Kalau ada salah satu yang missing, pasti ada sesuatu yang nggak lengkap gitu. Menurut aku kayak gitu. Tapi aku setuju. Sekolah tuh ngajarin bukan cuma ilmunya doang yang kita bawa pulang ya, tapi dia mengajarkan kita kerangka berpikir, menghargai proses, berinteraksi, belajar berinteraksi sama orang di sekolah. Dengan kita nongkrong main di kantin tuh belajar berinteraksi. Iya, aku punya banyak banget teman-teman yang maksudnya dia kuliahnya apa, tapi pekerjaannya apa gitu kan. Teman-teman misalkan dia teknik tiba-tiba jadi let's say ya orang teknik dia tiba-tiba misalkan di entertainment industry gitu, atau kerjanya bidang beauty gitu. Bidang beauty, iya kan ya, kakak pasti kenalannya lebih banyak dari aku gitu. Iya betul. Ya cuman menurut aku kalau udah bisa ngelewatin proses itu akan lebih baik aja. Oke. Kalau tidak menjadi seorang aktris, wild imagination, apa nih you can pick any profession in the world? Oke. Wah banyak Kak. Oh ya? Apa tuh misalnya? Aku mau jadi chef. Oh, pantes. Matanya berbinar banget tiap kali dia cerita soal makanan. Aku suka banget makan. Masak? Tapi iya suka masak juga aku. Oh gitu? Iya, terus aku mau jadi diver, bisa keliling dunia gitu untuk diving di mana-mana, nyobain banyak tempat gitu. Banyak sih Kak. Do you dive now? I do. Oh ya? Ya. Astaga, siapa yang awalnya memperkenalkan Ringo. diving? Oh, Ringo Agus Rahman. Ringo Agus Rahman. Walah. Jadi aku ada syuting sama Ringo. Selama syuting, Ringo itu selalu ngomong soal diving. Akhirnya proyeknya selesai. Aku, Ringo, Sabai, istrinya sekarang sama teman-teman kita akhirnya ngambil sertifikat diving itu sekitar 8 tahun yang lalu. Oh my God. Iya, udah sejak saat itu aku jadi suka diving sampai sekarang. Banyak juga teman-teman aku yang begitu tuh, jatuh cinta sama dunia diving. Dan saya selalu menanyakan ini, apa yang kamu dapatkan ketika kamu lagi diving? Ya aku kayak... Itu kan lu sendirian kan? Iya. Nothingness gitu kan? Nothingness, iya bener. Kayak tenang aja Kak, tenang, kita hidup di dunia yang beda. Kalau aku, halunya aku ngerasa kayak Little Mermaid Ariel gitu. Lagi in the kingdom of ocean gitu ya. Suka banget, aku suka lihat ikan-ikannya, aku suka lihat karang-karangnya, aku paling suka lihat ada ikan penyu di situ. Wah, aku happy banget aku kalau misalkan di dalam air. Destinasi diving yang belum terwujud? Kalau di Indonesia aku belum ke Raja, banyak Kak, masih banyak sih. Tapi yang aku pengen banget itu Labuan Bajo, Raja Ampat, gitu, Nusa Penida. Pengen banget itu belum sempat. Interesting. Berarti cocok nih ya kalau tiba-tiba dokumenter membahas mengenai kehidupan wahana laut Indonesia. Bisa. Ya, bisa. Seneng banget pasti lo ngerjainnya. Seneng banget. Iya kan? Emang passion juga kan Kak, jadi happy pasti. Iya, kebayang tuh udah gitu nyobain kuliner di tempat-tempat itu. Berarti kamu juga makanan nggak repot, nggak susah. You eat almost everything? Iya, almost everything. Cuman ya pasti ya pilih-pilih juga lah, tergantung gitu. Hanya kurangin, misalkan aku kurangin minyak, aku nggak makan santan, tapi I eat almost everything gitu. Kalau untuk pendamping hidup, pengennya yang sama seperti kamu, mencintai kuliner, into diving, quite adventurous juga pengennya atau enggak? Iyalah Kak, pengennya jadi kita bisa punya hobi yang sama, travel the world together gitu, pengen banget. Rela apa break dulu syuting Travel the World Together? Itu hambatan paling besar biasa dari para pekerja seni kan? Iya sih, tapi... Mendadak mikir, iya sih belum pernah gue pikirin. Iya sih, tapi kayaknya itu next stage of life deh. Aku kayaknya
ya mau aja, karena kan kalau pulang dari sana nanti kita bisa ada kerjaan lagi, atau kita tetap bisa misalkan bikin vlog atau apa sambil ini tetap masih bisa di maintain sih menurut aku. Ya nggak sih? Iya. Apa make sense kan Kak? Make sense. Aku suka cara kamu memandang hidup. Woles banget ya, iya, woles banget. I like it. Di tengah kehidupan yang serba high pace gitu ya. Aku banyak ngobrol dengan tamu-tamu kayak masih anak-anak muda tuh kan kayaknya bergelora gitu. Ini harus dikerjain 10, 11, 1000, 100. I like you. Kamu menikmati apa yang kamu kerjakan. You embrace every stage of life. Thank you loh. Thank Awal you, tahun energinya luar biasa Luar nih. biasa. Ngobrol sama Naysila Mirdad. Makasih ya. Thank you Kak, aku Sudah senang banget. mau membagi lebih dari cerita. Nay. Nggak salah kan? Nggak salah lagi ya Kak ya. Thank you so much for watching. Manzo, terima kasih banyak. Have a very beautiful year untuk teman-teman sekalian, untuk keluarganya Naysila. Om Jamal, Tante Lydia, Nana, ya itu nama-nama yang saya sudah pernah ketemu. Andrew, thank you so much untuk inspirasi yang dibagi dan kita menyebutkan nama Anda karena ceritanya melekat di hatinya Naysila. Thank you for watching, bye everyone.